Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman video ini adalah materi hari ini, hari Kamis tanggal 23 September 2021. Ya, bahasa Jawa Piwulang 3 kelas 1. Ya, kita berdoa dulu, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, kita mulai. Ya, judulnya Piwulang 3 itu kena aposkromo. Aposkromo itu artinya bohong, kena bohong atau kena tipu. Atau kalau bahasa anak sekarang itu kena prank ya, kena prank gitu. Nah, kompetensi dasar 3.3 memahami dongeng beserta tokohnya dan memahami nilai-nilai luhur yang ada di dalam dongeng. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, menyebutkan tokoh dalam dongeng. Yang kedua, menyebutkan nilai-nilai luhur dalam dongeng. Yang ketiga, memperagakan tokoh dalam dongeng. Dan yang keempat, mendongeng. Nah, di bagian ini kita hanya akan belajar yang 1 dan yang 2 saja ya. Jadi yang menyebutkan tokoh sama menyebutkan nilai-nilai luhur. Yang memeragakan tokoh sama mendongeng akan kita sambung di lain hari. Oke, landasan keitean. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Purwoko itu artinya pembuka. Dalam bahasa Jawa pasti dikasih lagu ya. Kalian diminta untuk menyanyi ya, biar bahasa Jawanya bagus gitu ya. Nah, ini judulnya Padang Bulan ya. Kurang lebih kayak gini lagunya. Yo prakonco tulanan ing jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Kayak gitu ya. Ini tembung dolanan ya termasuknya. Tembung dolanan. Sekarang artinya ya, coba diartiin. Padang bulan itu berarti bulan terang ya. Yo prokonco itu ayo teman-teman bermain di luar gitu ya. Coba itu luar. Padang bulan padang koyo rino, bulannya terang seperti siang hari. Rino itu siang ya. Rembulane sing awe-awe, bulannya yang manggil-panggil. Nah gitu. Rem ngelingake aja padha turu sore, mengingatkan agar jangan tidur awal. Tidur cepat-cepat gitu ya. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya tidur cepat ya, kan kalau Nabi Muhammad itu tidurnya cepat ya, tidak terlalu malam. Jadi tidur cepat, bangun lebih awal kalau Nabi Muhammad ya. Terus lanjut. Nah, ini dongeng yang akan kita bahas kali ini adalah Kancil lan Merak. Ini ada tulisannya Dening Bagong Subarjo. Nah, itu nama pengarangnya ya. Dening itu oleh, nah itu kalau dalam bahasa Indonesia. Dening Bagong Subarjo. Jadi penulis ceritanya Kancil dan Merak itu namanya Pak Bagong Subarjo. Nah, sekarang didengarkan ya. Oke. Merak iku seneng maca. Wulune endah nalika megar. Kewan tanggane akeh sing kepengin. Kalebu Kancil uga kepengin. Nah, diartikan ya sama Budian. Merak itu suka dandan, maca itu dandan. Wulune bulunya
endah, bagus. Nalika ketika mekar ya, bulunya bagus ketika mekar, mengembang gitu. Kewan, hewan, tetangganya akeh banyak sing yang kepengin ingin. Banyak hewan tetangga yang kepengin, yang ingin punya bulu itu kayak merak. Kalebu kancil uga kepengin, termasuk kancil juga ingin punya bulu kayak merak karena bagus ya bulunya. Terus yang kedua, paragraf kedua, kancil nembung jaluk wulune merak. Kancil bilang minta bulunya merak. Kancil nembung itu minta, jaluk nembung itu bilang, jaluk itu minta. Ya, bulunya merak. Jadi kancil bilang minta, bulunya merak. Merak ngelingake kancil ojo meri. Merak ngelingake mengingatkan kancil ojo jangan meri, iri. Kok iri? Iya iri, meri, kepingin gitu loh. Jangan kepingin juga. Merak mengingatkan kancil jangan iri. Kancil nekat ya. Yang ketiga, paragraf ketiga, merak nuruti karpe kancil. Merak mengikuti keinginannya kancil. Awake kancil, badannya kancil diolesi telutuh. Dioles dengan getah. Bodolane wulu merak, bodolan itu bulu yang sudah tercabut ya. Jadi kalau seperti kalian nyisir rambut, habis itu ada rambut yang nempel di sisir. Nah, itu namanya bodolan ya. Jadi sudah lepas dari tubuh, itu namanya bodolan. Bodolane wulu merak ditempelake. Jadi bulu merak yang sudah jatuh di tanah, nah itu ditempelke di badannya si kancil. Kancil banjur pamer, kancil kemudian pamer. Kewan liyane padha ngeguyu. Hewan lainnya menertawakan kancil karena aneh ada kancil pakai bulu merak gitu ya. Yang terakhir, paragraf terakhir, bareng telutuh garing awake kaku. Setelah getahnya itu kering, badannya kancil kaku. Kancil bengok-bengok tulung-tulung. Kancil teriak-teriak minta tolong. Merak nolongi kancil. Merak menolong kancil. Wulune dicopoti nganti kulite lecet. Bulunya dilepas sampai kulitnya lecet. Kancil rumangsa salah. Kancil merasa bersalah. Kancil sadar kudu nerima lan syukur. Kancil sadar harus menerima dan bersyukur. Saiki kancil lan merak urip rukun. Sekarang kancil dan merak hidup rukun. Nah, itu ya. Jadi inti dari cerita ini adalah jangan iri, jangan kepinginan dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Belum tentu yang dimiliki oleh orang lain itu pas dimiliki kita itu cocok, bagus, belum tentu. Seperti kancil lihat bulunya merak bagus, tapi pas dipakai dia bagus nggak bagus, karena malah bikin hewan lain mentertawakan dia. Soalnya jadi aneh ya toh, terus ada kancil pakai bulu merak. Nah gitu ya. Nah jadi pertemuan hari ini itu sampai sini saja. Sampai sini dulu, soalnya masih banyak banget ininya materi yang harus disampaikan. Jadi tugasnya ini ya, halaman 28 yang nomor 2 ini saja. Wangsulono pitakon soko wacan mau. Nah ini A sampai E saja. Yang nomor 3 tidak usah. Ya begitu, terima kasih, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.